Kepada beliau Ustadz Alwi, waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadaratil mukarramin wal muhtaramin al-izza bimu'izukum. Wa fil muqaddimah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Kiai Haji Amir Ma'ruf Zubaidi, mata'anallah bituli hayatihi, amin. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, sehingga terus bisa membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, yang saya hormati Al-Habib Fikri Al-Atos, yang terhormat, yang saya hormati Ustadz Sukendi, Ustadz Zuhri, tidak lupa pula Sahibul Bait, Sahibul Maulid, Ustadz Syahri. Mudah-mudahan apa yang beliau laksanakan pada malam hari ini bisa menjadi wasilah pahala nanti di yaumil qiyamah dan bisa menjadi amal ibadah yang nanti bisa mempertemukan beliau dan keluarga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, yang saya hormati para jamaah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah, malam hari ini kita bersama-sama menghadiri acara Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita tahu saat ini kita sudah masuk dalam bulan Rabiul Awal, bulan di mana ada momentum besar, momentum yang semua umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bergembira dan mengambil iktibar, yaitu momentum di mana kelahiran makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tadi kita bersama-sama membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi asbab nanti kita diaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para jamaah sekalian rahmati Allah, saya tidak akan panjang kalam karena ada 3 pemateri pada malam hari ini. Saya hanya ingin menyampaikan, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, sepertinya tidak ada ayat Quran yang menggambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perihal beliau, banyaknya ibadah beliau dalam konteks sholat. Tapi dengan mudah kita melihat di dalam Al-Quran gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlak beliau. Ada ayat yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu memiliki akhlak yang sungguh agung. Dari sekian banyak kandungan Al-Quran, menurut para pakar 70% isi Al-Quran adalah muamalah, 30% adalah ubudiyah. Di momentum Maulid sering kita diingatkan oleh para dai untuk bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan tadi disampaikan oleh Ustaz Syahri bahwa jadikan Nabi Muhammad patokan dalam segala tindak tanduk kita dalam kehidupan. Ada hal yang perlu kita garis bawahi di sini. Di setiap momentum Maulid kita diperintahkan, kita diingatkan oleh para dai untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita terjebak bahwasanya seolah-olah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya terbatas dalam konteks ubudiyah formal belaka. Padahal ada hal yang paling penting. Apa? Akhlakul karimah. Di dalam Al-Quran kita bisa melihat gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa kita ikuti. Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apa kata Allah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Karena asbab rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan Nabi Muhammad itu memiliki perangai yang lemah lembut. Satu, Nabi orangnya lemah lembut. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan anugerah lemah lembut? Falau kunta fadhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Kalau Rasul orangnya kasar, keras hatinya, dakwahnya nggak diterima bapak-bapak. Lari semua orang-orang kafir yang didakwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau kita melihat sejarah dulu? Rasul berdakwah ke Taif, ditolak. Bagaimana kita lihat tarikh ketika Fathul Makkah, Rasul memiliki kekuatan yang luar biasa, orang-orang kafir mengalah, orang-orang kafir kalah. Saat itu dengan sangat mudah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalaskan dendamnya terhadap orang-orang kafir yang menghalangi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau memaafkan. Bukan sekedar Rasul itu punya perangai yang lemah lembut, bukan sekedar lembut hatinya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Nabi itu pemaaf, bukan sekedar pemaaf. Justru orang-orang yang zalim kepada dirinya dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyawirhum fil amr. Dan Rasul bermusyawarah di dalam setiap perkara yang perlu dimusyawarahkan. Padahal kita tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sempurna di muka bumi ini. Tapi beliau masih musyawarah, Pak. Beliau nggak sok pinter, beliau nggak sok segalanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalau kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal pertama dan paling utama yang harus kita tunjukkan adalah menjalankan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang mindset kita sedikit agak keliru. Contoh begini, Pak. Salat zuhur itu jam 12 siang. Katakan jam 12 siang sampai jam 3 sore. Kita mengatakan bahwasanya orang yang azan
luhur langsung sholat itu sholatnya tepat waktu. Kalau sholatnya jam 1, jam 2 itu sholatnya nggak tepat waktu. Padahal sama-sama waktunya sholat luhur. Harusnya awal waktu, tengah waktu, akhir waktu, sama-sama tepat waktu. Mindset kita beranggapan bahwasanya orang baik adalah orang yang rajin sholat, Pak. Nggak ada urusan, Pak. Orang yang rajin sholat itu orang Islam, bukan orang yang baik, sekedar yang baik, tapi orang Islam. Kalau dia ngaku orang Islam, nggak sholat. Mau dia baik, nggak baik, harus sholat. Ada nggak dalam syarat rukun sholat orang baik? Nggak ada. Suci dari hadas, wudhu, nutup aurat, sholat. Mau dia suka maksiat, mau dia nggak suka maksiat, kalau dia orang Islam wajib sholat. Zakat, kalau emang dia sudah masuk mustahik zakat, mau dia bener nggak bener, kalau dia orang Islam wajib zakat. Makanya dalam Al-Quran, khudz min amwalihim shadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha. Paksa sama pemerintah, paksa kalau orang Islam nggak mau bayar zakat. Selagi dia orang Islam harus bayar zakat. Akhirnya karena mindset kita beranggapan kalau orang baik itu adalah orang yang sholat, akhirnya orang Islam yang nggak baik nggak mau sholat, Pak. Saya mah sholatnya nanti aja, nunggu baik. Kalau dia orang Islam sholat, mau dia baik mau nggak baik kudu sholat. Jadi sholat itu bukan menunjukkan dia itu baik, bukan. Sholat itu menunjukkan bahwa dia orang Islam. Nah, bagaimana ketika orang Islam itu ditunjukkan sebagai orang yang baik? Ketika dia mau mengikuti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedakan, Pak, kewajiban dengan kesunahan. Ustaz, katanya sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lah ngapain sholat orang dia masih maksiat? Dalam fikih nggak ada, Pak. Yang penting dia orang Islam, dia suci. Perkara nanti mencegah fahsya'i wal munkar itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita konteksnya fikih aja. Itu urusan Allah, hakikat urusan Allah. Diterima nggak diterima itu urusan Allah. Maka umat Islam yang baik, umat Islam yang patut dicontoh adalah umat Islam yang mengikuti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka paripurnanya adalah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kewajiban kita jalani dan kita hiasi dengan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di bulan Maulid ini, di mana kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal ini, bisa menjadi barokah bagi kita dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa diberikan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita, apapun profesi kita. Dan di momentum bulan Maulid ini kita berusaha melahirkan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin belum kita laksanakan, dan berusaha melahirkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam diri kita yang harus kita contoh dan kita teladankan. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.